New York, awal musim dingin 1973. Langit masih gelap, tapi antrean sudah terbentuk. Puluhan mobil diam tanpa suara. Mesin dimatikan untuk menghemat bahan bakar. Seorang pria keluar dari mobilnya. Ia melihat ke depan, masih panjang. Di ujung jalan, sebuah papan kecil tergantung di pom bensin. No gas. Dalam beberapa hari, rutinitas berubah menjadi ketidakpastian. Orang tidak lagi bertanya tentang harga. Mereka bertanya, apakah masih ada? Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara industri paling kuat di dunia menyadari sesuatu yang selama ini tidak terlihat, bahwa sistem mereka bergantung pada keputusan yang diambil jauh di luar wilayah mereka, di Timur Tengah. Ketika kita berbicara tentang Timur Tengah, yang muncul biasanya adalah konflik dan geopolitik. Namun, di balik itu semua, ada satu struktur yang lebih dalam, sebuah sistem yang menghubungkan negara, perusahaan global, dan pasar internasional. Sistem itu dibangun di atas satu komoditas, minyak. Minyak bukan hanya sumber energi, ia adalah fondasi dari ekonomi modern. Tanpa minyak, transportasi berhenti, produksi melambat, dan distribusi global terganggu. Namun yang membuatnya lebih kompleks, sebagian besar cadangan minyak di dunia terkonsentrasi di satu kawasan, Timur Tengah. Pertanyaannya bukan lagi sekedar di mana minyak berada, melainkan siapa yang benar-benar mengendalikannya. Jauh sebelum manusia mengenal energi fosil, Timur Tengah adalah laut dangkal yang kaya organisme. Selama jutaan tahun, sisa-sisa kehidupan mikro tertimbun, mengalami tekanan dan panas ekstrim. Proses ini kemudian menghasilkan hidrokarbon atau minyak bumi. Tapi tidak semua wilayah memiliki kondisi yang sama. Di Timur Tengah, cadangan ini sangat besar, mudah diakses, dan memiliki biaya produksi yang rendah. Dalam ekonomi energi, ini menciptakan keunggulan struktural. Artinya, negara di kawasan ini dapat memproduksi minyak dalam skala besar, bertahan saat harga turun, dan mempengaruhi pasar melalui perubahan produksi. Namun pada awal abad ke-20, keunggulan ini belum berarti kekuasaan apa-apa. Ketika minyak mulai dieksplorasi, negara-negara di Timur Tengah belum memiliki teknologi maupun modal. Disinilah perusahaan barat masuk. Melalui perjanjian konsesi jangka panjang, mereka memperoleh hak eksplorasi dan produksi. Sebagai imbalannya, negara lokal menerima royalti. Namun struktur ini menciptakan ketimpangan mendasar. Perusahaan mengontrol produksi, distribusi dikendalikan jaringan global, dan keuntungan terbesar mengalir keluar kawasan. Dalam literatur ekonomi politik, kondisi ini disebut ketergantungan asimetris. Negara memiliki sumber daya, tetapi tidak memiliki kendali penuh. Ketegangan dan ketimpangan ini tidak langsung meledak, namun ia terus tumbuh pelan dan dalam. Setelah Perang Dunia II, gelombang nasionalisme mengubah peta politik global. Negara-negara produsen mulai menuntut kontrol atas sumber daya mereka. Langkah yang diambil bersifat radikal, nasionalisasi. Industri minyak kemudian berpindah dari perusahaan asing ke negara. Ini bukan sekedar perubahan ekonomi, ini adalah perubahan politik. Negara kini mengontrol produksi, mengontrol ekspor, dan pendapatan. Namun perubahan ini tidak sepenuhnya membebaskan mereka, karena sistem pasar tetap bersifat global. Permintaan tetap berasal dari negara industri. Dengan kata lain, kekuasaan meningkat tetapi tetap berada dalam jaringan ketergantungan. Pada tahun 1960, negara-negara produsen membentuk OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Tujuannya adalah mempermudah koordinasi. Tapi secara praktis, ini adalah upaya membangun kekuatan kolektif. Dengan mengatur produksi, mereka dapat mempengaruhi harga global. Dalam teori ekonomi, ini menyerupai kartel. Sayangnya, efektivitasnya bergantung pada kepatuhan anggota dan kondisi pasar global. Dalam beberapa waktu, kekuatan ini belum sepenuhnya terlihat, sampai satu peristiwa mengubah segalanya. 6 Oktober 1973, perang meletus di Timur Tengah. Mesir dan Suriah menyerang Israel dalam Perang Yom Kippur. Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel saat itu. Tapi yang unik, respon negara Arab tidak hanya militer. Mereka menggunakan minyak sebagai alat tekanan. Mereka melakukan pengurangan produksi dan embargo yang akhirnya membuat pasokan global terganggu. Dalam waktu singkat, harga minyak dunia melonjak hampir 4 kali lipat.
Tapi yang lebih penting adalah efek sistemiknya. Di Amerika dan Eropa, antrean panjang mengular di banyak pom bensin, terjadi pembatasan penggunaan energi, dan terjadi perlambatan industri di negara-negara maju. Ekonomi global mengalami guncangan, fenomena krisis baru muncul, yakni stagflasi. Inflasi tinggi tapi pertumbuhan rendah. Ini adalah sebuah kondisi yang menantang teori ekonomi saat itu. Krisis ini menunjukkan satu hal: energi dapat menjadi instrumen kekuasaan internasional. Tapi, krisis ini juga memicu reaksi. Negara-negara industri mulai mengurangi ketergantungan mereka. Amerika Serikat membangun strategik petroleum reserve, sementara negara maju membentuk International Energy Agency. Langkah-langkah lain pun dilakukan, termasuk seperti diversifikasi energi, efisiensi konsumsi, dan eksplorasi wilayah minyak baru. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan energi tidak statis. Setiap dominasi akan memicu penyesuaian. Pendapatan minyak yang diperoleh oleh negara-negara Timur Tengah menciptakan struktur ekonomi yang khas. Dalam literatur, ini dikenal sebagai rentier state, yakni negara memperoleh pendapatan dari luar, bukan dari pajak domestik. Namun kondisi ini sering dikaitkan dengan bukan sumber daya alam. Alih-alih mendorong diversifikasi, ketergantungan pada minyak ternyata dapat menghambat industrialisasi, meningkatkan kerentanan ekonomi, dan memperkuat struktur politik tertentu. Minyak menjadi sumber kekuatan sekaligus kerentanan. Secara keseluruhan, sistem minyak dunia bukan dikendalikan satu aktor. Ia adalah jaringan kompleks dari negara produsen, perusahaan multinasional, pasar finansial, dan negara konsumen. Dalam teori hubungan internasional, ini disebut interdependensi kompleks. Kekuatan tersebar tetapi tidak merata, dan Timur Tengah tetap menjadi pusatnya. Cerita ini bukan hanya tentang minyak. Ini adalah cerita tentang bagaimana sumber daya membentuk struktur kekuasaan global, tentang bagaimana kontrol dapat berpindah namun tidak pernah sepenuhnya bebas, dan tentang bagaimana sistem dunia terus berubah. Kalau kamu ingin memahami dunia lebih dalam, bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa itu terjadi, subscribe sekarang juga. Karena seringkali yang paling menentukan dunia adalah yang tidak pernah terlihat. See you later.